Pemirsa intens investigasi, lama tak terdengar namanya usai heboh permasalahannya dengan sang ibunda, Laura Meizani atau akrab disapa Loli, tiba-tiba mengejutkan publik dengan kabar kepulangannya ke tanah air. Ia langsung mengabarkan kepulangannya lewat akun media sosial pribadinya. Setibanya di tanah air, kepulangan putri sulung aktris kontroversial Nikita Mirzani yang secara tiba-tiba tersebut pun langsung saja membuat warganet mempertanyakan, sudahkah Loli bertemu dengan ibundanya di tanah air? Lantas, bagaimanakah pula Loli menanggapi pertanyaan warganet terkait pertemuannya dengan sang ibunda? Benarkah seperti ungkapannya sebelumnya yang akan menyewa sebuah apartemen murah di kawasan Jakarta Selatan? Diam-diam Loli sudah menyewa apartemen tersebut dan akan tinggal terpisah dengan sang ibunda Nikita Mirzani meski sudah tidak lagi terpisah jarak antara Inggris UK dengan Indonesia seperti sebelum-sebelumnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepulangan putri sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, memang diketahui pertama kali lewat unggahan dari sang kekasih, Fadel Bajideh, yang dalam unggahannya di media sosial membuat video pendek pertama kali menjemput Loli di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Ia terlihat dengan semangatnya yang menggebu-gebu saat akan menjemput sang pujaan hati untuk yang pertama kalinya pasca beberapa bulan masa jadian tersebut. Sepulangnya ke tanah air, Loli memang cukup mendapatkan sambutan hangat dari sang kekasih yang langsung mengajaknya sowan ke sebuah mal yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan untuk mengajaknya makan serta memberikan hadiah kecil untuk Loli. Loli, seperti dalam video yang beredar di sosial media, dihadiahkan oleh Fadel sebuah sepatu dari brand kenamaan dunia dan sempat dipamerkan Loli dalam siaran langsungnya di sosial media. Dalam siaran langsungnya tersebut, sempat pula tercipta beberapa momen romantis yang diperlihatkan pasangan yang sebelumnya melakukan hubungan jarak jauh alias LDR tersebut. Lantas, seperti ini beberapa momen-momen romantis yang dicuplik tim Intens Investigasi dalam siaran langsung yang dilakukan Loli dan Fadel di akun media sosial pribadinya. First time, the first time. Just wait, okay. Satu, ada. Kasih. Ya, mulai. Yeay, sepatu baru. Aku branding gue liat padel ya. Ya udah nggak usah dilihat, lihat aku aja.
itu cocok ya. Karena apa? Emang gue penjaganya Loli, jadi harus pada merinding ngeliat gue. Oh gitu. Penjaga apa emang? Penjaga ini hati. Ini jorok nih Loli ya, jangan apa lu kagak beres lu. Gue tuh bener, jangan enak. Ngeng. Ngeng. Itu apaan sih? Nggak suka ah. Itu apaan? Makan. Maghrib banget subuh gua dibilangin. Ini dia menjelang subuh ya, fajar. Subuh fajar. Ini dia fajar. Al Fajar. Fadel Al Fajar Bajide. Iya. Fajar. Jadi menjelang subuh. Menjelang sesudah subuh dong, fajar Iya. pagi. Seru banget ya LDR. Hah? Kan udah ketemu ini. Udah LDR lagi dong. LDR tuh Udah segitu. apa tuh? Lu dari Mana? kapan? Mana? Masuk Dari mana emang? Dari mana? Anjay dah. Dari mana emang? Dari UK. Gue juga bingung. Dari tadi kali ya? Dari tadi. Dari tadi. Oh iya, aku habis dibeliin sepatu sama Fadel. Mau lihat gak? Bacot ya. Bisik banget kamu sayang. Udah ngapain sih? Aku mau kasih tahu mereka. Nih Kaitang, cinnamon. Des bareng dong. Aduh. Nih sepatu baru. Cari cowok lain aja tuh. Emang kata lu pemain bola ganti-ganti. Bagus kan? Makasih sayang. Makasih sayang. Sama-sama. Bener gue pertama kali nih guys Kenapa? ketemuan sama cewek ya kan, yang bener-bener gue kasih tahu. Ya, thank you banget. Makasih mas. Ya. Yang ketemuan sama cewek nih kayak pacarannya tuh kelihatan gitu. Gue biasanya backstreet dulu, gak pernah gue kasih tahu ke keluarga. Soalnya gue kasih tahu ke abang-abang gue, semua pada tahu, pada kenal. Padahal kelihatan seneng banget. Kamu seneng? Coba dari 1 sampai 10 kamu senengnya seseneng apa sih? 4. Kayak Prabowo 4 nih. Nilainya parah sih. Aku 25. Enggak. 25. Kenapa? Goyang 25. 25. Goyang jigo. Jigo. Goyang. Udah ya, kamu rokok membunuhmu. Cinta menggilakanmu. Aku tergila-gila sama. Oh my god. Loli yang kecintaan ya, kan pacaran. Pacaran itu saling cinta, nggak ada yang namanya Bukan kecintaan. saling santun, bukan saling tangkap. Itu namanya Tangkap followers. Visum dong. Hah? Mau bawa pisau? Selain tercipta berbagai macam momen romantis yang dibagikan Loli dalam siaran langsungnya di media sosial, momen siaran langsungnya Loli tentu dimanfaatkan warganet untuk mempertanyakan terkait kepulangan Loli, apakah sudah dimanfaatkannya untuk bertemu sang ibunda Nikita Mirzani? Menanggapi pertanyaan tersebut, Loli menyebutkan jika ia sudah mengunjungi sang ibunda. Namun belum jelas apakah Loli benar melakukan seperti yang diungkapkannya ataukah tidak. Pasalnya berbeda dengan pertemuannya dengan Fadel yang dibagikan Loli baik melalui video singkatnya di media sosial ataupun siaran langsungnya. Tidak ada sedikit pun momen yang menggambarkan Loli bertemu sang ibunda. Meski begitu, yang pasti Loli seperti ungkapannya sebelumnya yang akan menyewa sebuah apartemen murah di kawasan Jakarta Selatan. Gadis yang sebelumnya disekolahkan sang ibunda di Inggris United Kingdom tersebut mengaku sudah tinggal sendirian di apartemen. Dan seolah tidak ingin lagi ada yang mencampuri kehidupan pribadinya seperti apa yang dituliskannya di media sosial seperti berikut ini.
Lantas benarkah seperti pernyataan Nikita sebelumnya, meski anaknya sudah pulang dan bertemu dengannya, namun tak lantas membuatnya masih menganggap Loli sebagai anak? Karena semuanya urusannya akan diurus Loli sendirian atau tanpa dibiayai Nikita. Tinggal di apartemen sendiri. Tapi emosian enggak kok, sebenarnya Fadel tuh nggak kayak gini. Dia kayak gini cuma di depan kalian aja. Tapi kalau sama aku dia baik kok. Dia nggak pernah yang gimana-gimana. Bang. No comment. Komen lah, itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu into banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus gitu. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Sementara itu di tengah heboh kepulangan Loli, memang sebelum-sebelumnya hubungan yang tercipta antara Loli dengan TikTokers yang sempat terlibat kasus dugaan penganiayaan tersebut diduga tak mendapatkan dukungan dari sang ibunda. Karena lewat unggahannya di media sosial, Niki, sapaan akrabnya, menuturkan tak menginginkan memiliki seorang menantu yang hanya jago menari, dance saja. Tak ayal, pernyataan ini pun membuat warganet berspekulasi jika hal tersebut ditujukan Nikita untuk kekasih sang buah hati. Hal ini seperti ditunjukkan warganet seperti diketahui dalam kontennya di TikTok, Fadel memang aktif membuat cover dance bersama sang kakak yang juga sempat terlibat permasalahan serupa dengan Fadel. Seperti ini pernyataan Nikita sebelumnya dalam siaran langsungnya menanggapi hal tersebut. Cuma ngedance doang gitu, nggak bisa itu. Males nanti kalian pelintir. Kalau nanti gua ngomong apa, ntar diartiinnya apa? Enggak, malas. Terserah kalian mau bilang saya apa, tapi anak saya ulangi sekali lagi, anak saya cuma 2. Ya, jadi kalian jangan tanya lagi, jangan ayo lagi. Ya sudah saya kasih tahu, anak saya cuma 2. Dua nomor 2 ini. Saya belum punya calon mertua, calon menantu. Saya belum punya calon menantu. Saya belum mau menikahkan. Saya belum ada apa yang lain-lain belum ya. Jadi kalian gak usah pancing-pancing saya akan tetap pada pendirian dan apa yang sudah saya pilih. Saya itu orangnya nggak, kalau udah saya pilih A, saya tidak akan beralih kemanapun. Ya, jadi anak saya cuma 2, sudah ya, selesai. Jangan ditanya kakak kangen ini nggak? Tidak, anak saya cuma 2 yang ada di rumah. Sementara itu rasanya memang seorang ibu mana yang bisa terima anak yang dikandungnya selama 9 bulan dan diberikan kasih sayang dan perhatiannya selama ini tiba-tiba membangkang dan diduga menyalahkan Nikita atas pola asuhnya yang dianggap tak biasa. Sebelumnya dalam akun media sosialnya, Niki juga disebut-sebut memberikan wejangan untuk Loli yang agaknya dimaksudkan untuk sang anak lebih kuat dalam menjalani permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak cukup sampai di situ, di dalam pesan bijak yang lain, Nikita juga mengingatkan akan pentingnya tak mudah minder akan pencapaian orang lain, lantaran menurutnya manusia tak perlu takut tertinggal soal karir, rezeki,
jodoh, pendidikan, dan hal lain. Mengingat kebiasaan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain tak akan pernah ada habisnya. Lantas benarkah kalimat bijak tersebut ditunjukkan Nikita untuk sang buah hati? Kalau itu kan memang namanya pendewasaan diri. Kita kan namanya hidup kan makin kesini kan makin belajar dari apa yang pernah kita ambil ternyata salah gitu kan. Ya kalau kayak gitu sebetulnya memang aslinya Nikita Mirzani ya memang seperti itu, nggak mau bikin masalah, nggak mau yang gimana-gimana. Kayak gini hidup tentram 12 bulan ini ternyata lebih mengasihkan gitu, nggak pusing, kepala nggak migrain gitu, lebih fokus. Iya, bikin film selesai Beautiful Pain, insya Allah tahun depan sudah bisa ditonton di 21. Terus ada mau film kedua lagi, Urban Legend horror, akan syuting juga di bulan Mei kalau tidak ada hambatan. Terus anak-anak juga semakin pintar, Aska Arkana, ya kehidupan lebih baik, semuanya bisa under control gitu kan. Terus pertemanan juga lebih asik, ketemu sama orang-orang yang membawa kita vibe-nya jadi lebih bagus, akhirnya bisa bertukar pikiran yang tadinya Niki nggak tahu apa-apa, oh berteman sama dia, oh ternyata dia keren juga ya cara pemikirannya kayak gitu. Kalau dulu kan terkunci dengan ya itu aja, berkutak di situ-situ aja, jadi nggak berkembang gitu. Tidak ada yang harus disesali dalam hidup, itu namanya fase dimana kalau kita menyesali hidup, harusnya gue nggak begini ya, harusnya, berarti itu kita nggak bisa belajar dari apa yang kita ambil saat itu kan. Nggak ada yang disesali, tapi mungkin lebih dijadikan pelajaran aja. Oh berarti Nikita, kamu nggak boleh begini, kamu tuh harus begini, berteman juga jangan terlalu bagaimana banget gitu. Jadi ya belajar dari situ aja, dan alhamdulillah 12 bulan ini ternyata bisa dilakukan dengan baik gitu kan. Nggak ada laporan polisi, Instagram juga nggak huru-hara, isinya baik-baik saja. Bahkan sampai orang-orang sampai kayak bingung, kok bisa sih Nik sampai 12 bulan begini? Ya bisa, karena memang aslinya Niki kan nggak terlalu into banget sama sosial media biasanya kan, karena kan Niki punya orang yang untuk posting-posting di sosial media gitu. Jadi happy banget malah sekarang, terlalu happy sampai lupa sama gosip-gosip gitu. Biasa kan ada opsi apa nih, wah seru nih untuk diceletukin, sekarang udah nggak peduli gitu. Lain halnya dengan kabar bahagia kepulangan Loli, sebelumnya juga heboh alasan yang dikemukakan pasca mengganti namanya dari Loli Deodola menjadi nama aslinya yaitu Laura Meizani Mawardi. Seperti apa jawaban Loli terkait ketidakkonsistenannya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Ya, situasi konflik dalam keluarga yang terjadi antara Loli dan sang ibu Nikita Mirzani memang seolah bak benang kusut yang sulit sekali untuk diuraikan. Meski keduanya sempat terjadi momen angkat senjata yang diduga diperlihatkan Loli, pasca sebelumnya menulis namanya di akun media sosialnya dengan nama ayah sambungnya Antonia Deodola di belakang namanya. Belakangan, Loli pun kembali mengatut nama besar sang ibunda yang juga menjadi lengkap dirinya yaitu Laura Meizani Mawardi sampai saat ini sejak berita ini diturunkan. Lantas seperti ini alasan Loli kembali mencatut nama besar sang ibunda yang dituliskan di akun media sosialnya. Loli, kok nama kamu berubah? Maksudnya nama aku berubah tuh apa sih guys? Nama aku tuh Laura Meizani Mawardi. Nama aku tuh Laura Meizani Mawardi. Nama aku, guys, nama aku Laura. Yang diganti apanya? Ini kan nama asli aku. Kalau kamu ke Safari, kalau kamu ke Google, itu juga Laura Meizani Mawardi. Tuh, Laura Meizani Mawardi. Kenapa sih pada ribet banget? Mau aku ganti nama kek, mau aku ganti apa kek, ya terserah lah, kan akun TikTok aku.
akun punya aku, milik aku. Kok kalian yang ribet sih? Bingung banget deh. Kenapa dipanggil Loli? Hah? Nama aku tuh Laura. Guys, nama aku tuh Laura. Laura Mizani Mawardi nama aku ini. Ya, nama aku itu Laura, bukan Loli. Loli itu cuma nama panggilan sebenarnya. Jadi kalian taunya aku sebagai Loli bukan sebagai Laura. Kayak gitu. Tapi nama aku sebenarnya Laura. Oke. Laura. Kalau di UK dipanggilnya Laura. Laura. Masa? Iya. Kok lu jadi yang ngatur? Gimana sih? Kok lu jadi yang ngatur? Orang gue lagi ngebilangin lu pada jadi pada ngatur. Menghebohkan publik melalui aksinya yang mengganti nama, Loli diduga kembali tak inkonsisten karena mengaku sakit hati, terlihat dari unggahannya di sosial media yang menyebutkan, "Baru kali ini ada orang yang gak gue kenal ngebikin gue sakit sesakit-sakitnya. Mama lo yang nyuruh diemin lo. Loli, aku udah janji nih sama mama kamu buat diemin kamu." Buset, sakit hati cuy, ibu sendiri ngebelain orang lain daripada anaknya sendiri. Gak ngerti lagi, speechless, ternyata ada campur tangan ibu gue sendiri. Hahaha, I'm okay, I'm fine, tulis Loli. Lantas, benarkah Loli dan Nikita Mirzani kembali memanas? Gak ada hubungan Jadi masih kontak sama sekali kak. Ya kan saya di blok. itu udah nggak ada kontak sama sekali kan ini? Nggak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Iya rasa Oh, kalau dari tanya ibu. to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab kan itu atau seperti apa sebagai Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis. Itu datang ke sana. Kan yang salah dia bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya. Kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Benar nggak? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.